Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gunawan, mahasiswa di 3 perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan perpustakaan di Indonesia. Periodisasi perpustakaan di Indonesia terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama zaman kerajaan lokal, yang kedua zaman penjajahan Hindia Belanda, yang ketiga zaman penjajahan Jepang, yang keempat zaman sesudah kemerdekaan, dan yang kelima zaman Orde Baru. Zaman kerajaan lokal. Ada pendapat yang mengatakan bahwa awal mula perpustakaan di Indonesia diawali dengan dikenalnya tulisan. Dengan demikian, perpustakaan di Indonesia dimulai sejak ditemukannya beberapa prasasti yang dipahat di atas tiang batu kerajaan Kutai, Kalimantan Timur pada abad ke-5. Ada juga yang mengatakan bahwa awal mula perpustakaan di Indonesia sudah dikenal sejak zaman Sriwijaya sekitar tahun 692 Masehi. Namun ini hanya berdasarkan asumsi bahwa Sriwijaya merupakan kerajaan besar pada masa itu yang diperkirakan sudah mengenal yang namanya perpustakaan. Kedua, zaman penjajahan Hindia Belanda. Sekitar awal abad ke-16, orang-orang Eropa mulai berdatangan ke Nusantara. Mereka melakukan penyebaran agama, biasanya diikuti dengan pembangunan fisik gereja. Bangunan gereja itu selalu disertai dengan penyediaan berbagai buku keagamaan seperti Injil, Mazmur, dan buku-buku doa lainnya. Namun, koleksi tersebut belum bisa dikatakan perpustakaan karena pemakaiannya masih terbatas. Perpustakaan karena yang pertama didirikan pada zaman Hindia Belanda adalah perpustakaan gereja di Batavia atau sekarang yang dikenal Jakarta sejak tahun 1624. Namun, baru diresmikan pada 27 April 1643. Ini merupakan perpustakaan tertua yang didirikan oleh Belanda untuk memperkuat usahanya menjajah Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa pada abad ke-17 Indonesia sudah mengenal perluasan jasa perpustakaan. Zaman sesudah kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, perpustakaan tidak banyak mendapatkan perhatian. Saat pemerintah Republik Indonesia sudah mulai stabil, perpustakaan kembali dihidupkan. Tampak pada tahun 1950-an, Indonesia mengembangkan pembinaan Nation and Character Building. Pada masa ini, didirikan berbagai perpustakaan baru, di antaranya adalah perpustakaan Yayasan Hatta atau Hatta Foundation pada tanggal 25 Agustus 1950. Pada tanggal 7 Juni 1952 didirikan perpustakaan Teaching for Culture Summerworking. Selanjutnya, pemerintah mendirikan perpustakaan negara sebagai perpustakaan umum dan berbagai perpustakaan lainnya sebagai upaya untuk memberantas buta baca di Indonesia. Zaman Orde Baru. Pada masa Orde Baru, perkembangan perpustakaan di Indonesia mengalami masa pembinaan dan pengembangan yang serius. Pelita demi pelita, berbagai upaya dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah berupa mendirikan proyek perintis, perpustakaan sekolah, percetakan berbagai jenis buku, lalu berbagai jenjang dan jenis sekolah, yang dimana itu buku paket, usaha penerbitan buku, ditingkatkannya peranan perpustakaan negara, dikembangkannya perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, dikoordinasikannya perpustakaan khusus dalam bentuk jaringan kerjasama, dan dirintisnya berbagai upaya untuk mendirikan perpustakaan di Indonesia. Zaman penjajahan Jepang. Berbeda dengan situasi zaman Hindia Belanda, sumber mengenai keadaan dan fungsi perpustakaan pada zaman Jepang hampir tidak ada, karena saat itu suasana Indonesia dalam keadaan perang. Selama pendudukan Jepang, ruang baca umum ditutup, sedangkan pengurusnya yang merupakan orang Belanda dimasukkan dalam tahanan militer. Akibatnya, perpustakaan ditutup. Pada saat Jepang membuka kembali lembaga-lembaga dengan tujuan membantu mesin perang Jepang pun, buku-buku yang hanya boleh beredar pun hanya buku bahasa asing dan koleksi yang bernafaskan politik Jepang yang beredar di perpustakaan. Buku berbahasa Belanda, bahkan perpustakaan didirikan oleh Belanda, dibukukan dan tidak difungsikan sama sekali. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.